semua udah belajar akunting kan di masing-masing, semuanya latar belakangnya ekonomi semua kan? Farhan ekonomi ya? Iya Pak. Bener kan ekonomi semua? Jadi apa yang namanya balance sheet? Ya, begini dia balance sheet. Bentar. Kok jadi miring tulisnya? Oke. Gitu ya. Kemudian. Nah ini misalnya di sini ada aset gitu, ya kan? Sebelah kiri ada aset. Ya. Lalu di sebelah kanan ada debt, sama ada equity. Benar nggak? Benar ya? Ya. Jadi artinya apa? Ini kan namanya balance sheet. Balance sheet. Balance sheet itu mencatat perusahaan itu punya aset. Asetnya itu dibeli pakai uang orang atau uang sendiri gitu. Ini uang orang nih, others people money, ini uang sendiri, equity. Jadi aset dibeli pakai uang orang, debt, ini debt ya, atau equity gitu. Nah, sekarang kita fokusnya ke sini. Nah ini dia. Kita fokus ke sini ke equity. Jadi kalau misalnya di sini asetnya totalnya ada misalnya 100 total aset. Mungkin di sini saya bikin 50. Berarti total debt debt ditambah equity sama dengan 100, ya kan? Sesimpel itu. Nah, harga saham itu, kalau ditanya harga saham itu ada harga pasar, ada harga buku. Harga buku saham itu yang ini nih. Nah ini nih, yang suka dilihat. Nah PBV, ya, PBV itu adalah market, jadi kan price to book value. Kan ini price to book value. Price itu maksudnya harga saham, harga pasarnya. Book ini to, value, nilai. Jadi pasar kadang-kadang misalnya dia bilang ini 2 kali, maksudnya pasar itu ya, jadi price di sini bersedia membayar kali 2, jadi 100. Gitu. Jadi pasar bersedia membeli saham si perusahaan ini 2 kali lipatnya. Ada juga dia mau beli 3 kali lipatnya, atau 4 kali lipatnya, atau 5 kali lipatnya. Sampai kapan berhentinya? Ya nggak tahu ya. Pasar dia bersedia membeli berapa aja, gitu. Saya 2. Gitu. Nah itu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa bersedia membayar sekian kali lipat dari nilai bukunya? Kenapa dia bersedia membayar lebih mahal? Nah, salah satu penjelasannya adalah ini. Salah satu penjelasannya adalah karena total aset di sini tidak menceritakan sepenuhnya prospek perusahaan. Karena kita tahu di dalam akuntansi yang namanya total aset itu kan semuanya historical based ya. Semuanya sudah pernah terjadi ya, current asset, terus ini fixed asset gitu kan. Benar nggak? Lalu ada namanya intangible asset, ya nggak? Iya, Pak. Intangible asset itu kayak apa? Brand, nama baik, goodwill, gitu-gitu. Nah itu usaha dari accountant untuk memasukkan bahwa ada loh aset-aset yang tidak berwujud tapi itu bernilai. Nah itu dimasukin ke sini. Gitu. Jadi kayak namanya akuntansi kan rigid. Nah cuman market itu kadang-kadang melihat lebih dari aset yang di sini. Bukan contoh. Apa yang dilihat? Ini.
potential growth. Nah ini gimana coba cara ngitungnya secara akuntansi? Gitu. Bingung kan? Potential growth. Contohnya kayak yang saya suka bilang, saham IRA, gitu kan. Tiba-tiba nanti dia, jangan IRA deh, IRA kan dia mainnya di, misalnya jangan sebutin nama perusahaan dulu deh nanti. Kalau PT ABC gitu ya, PT ABC dia akan disuntik modal, gitu ya, akan disuntik modal 50 lagi sama siapalah investor gitu ya. Jadi kan nilainya seharusnya 100, benar nggak? Harusnya 100. Berarti kalau dia 100 berarti dia 150. Berarti ada potential growth 50 yang belum di cover di sini. Tapi kan nggak mungkin si accountant nulis rencana mau disetor modal 50 di sini, nggak mungkin ya. Ya, jadi market melihat, wah masuk nih 50 nih, dia langsung adjust, oh ini jadi 100, gitu ya. Terus dia juga tanya juga, ini disetor modal 50 ini, nanti duitnya dipakai buat apa? Dipakai buat beli aset lagi. Nah, saya selalu bilang gini di kelas ya, aset itu adalah mesin uang, gitu. Jadi kalau kita beli aset, nah ini sekarang nih perbedaannya orang finance dengan memandangnya, gitu ya. Nah ini sekarang, jadi orang finance itu memandang aset itu adalah asetnya adalah mesin uang. Jadi ini adalah mesin uang. Jadi kalau misalkannya dia beli disuntik modal 50 tambah lagi jadi 100, diharapkan dia akan beli aset, dari aset itu menghasilkan revenue, ya kan? Ya, dari sini nanti dia menghasilkan revenue, dia mengenerate revenue. Revenue, ya enggak? Terus dikurangin apa tuh? Production cost, ya, terus dikurangin management cost, jadi operating profit, terus dikurangin financial cost, terus dikurangin pajak, jadi net income, gitu kan? Ini income statement, laporan rugi laba. Jadi dilihat aset yang produktif adalah aset yang bisa menghasilkan yang bisa menghasilkan revenue nih. Gitu ya. Joseph kayaknya belum belajar ini ya, Joseph ya? Belum ya, Joseph? Dikit-dikit, Pak. Dikit. Oke. Sorry ya, dikasih makanan agak keras nih. Ya. Jadi aset itu, dia harus menghasilkan revenue. Jadi si investor itu setor modal di sini, baik dalam bentuk sebagai utang atau modal sendiri, itu nanti sama manajemen harus dibelanjain ke aset. Aset itu harus menghasilkan revenue. Gitu. Nah, nanti dari revenue dikurang-kurang, nah ini net income. Ini kan, ini nanti balik lagi ke sini, ya enggak? Nambahin di sini, ya kan? Nambahin ke sini, equity-nya jadi naik, equity naik, direspon dengan kenaikan lagi aset. Nah, equity-nya naik, dibelanjain lagi beli aset. Asetnya makin tambah, revenue-nya makin tambah, net income-nya makin tambah. Jadi muter gitu. Ini saya bilang mesin uang tuh kayak begitu. Nah, itulah kenapa market menghargai equity yang disetor ke sini, itu bisa dihargai lebih dari nilai bukunya. Kenapa? Karena market melihat ini, potensi ini nih, growth ini. Potensi mesin uang ini. Gitu. Makanya dia sampai 2 kali, ada 3 kali. Terus Jo ini bisa ngikutin? Saya terlalu cepat? Bisa, Pak.
Bisa, Ya. Pak. Jadi market itu melihat ini, uang yang ditaruh di 50 di sini, itu nanti jadi uang lebih banyak lagi gitu. Ya kan? Market tuh memandangnya gini, market sama memandang gini, atau investor lah ya. Mereka selalu memandang, mereka taruh duit, nah ini uang kecil beli uang besar, itu prinsipnya. Jadi saya invest kecil, tapi nanti jadi besar gitu. Ini prinsip investor begini. Jadi uang kecil bukan berarti jadi makin kecil. Jadi dia taruh di sini supaya jadi makin kecil. Nah, sekarang kenapa kira-kira kalau dia misalnya saya nggak mau bayar lebih dari nilai bukunya, saya cuma rela bayar setengah, bisa nggak? Bisa aja. Kenapa? Nah, berarti market melihat nih seret nih pasti asetnya. Dan itu terjadi waktu pandemi dimulai. Gitu. Coba pasti PBV mana yang pasti jatuh di bawah 1? Bisnis apa yang paling terdampak gara-gara lockdown pandemi? Sehingga PBV-nya di bawah 1. Anda bisa tebak nggak? Yang pasti seret langsung pendapatannya. Semua bisnis pasti kena kedampak. Kecuali farmasi. Ya kan? Pariwisata mungkin? Iya, pariwisata. Yang paling gampang airline. Garuda. Makanya lihat Garuda berapa coba PBV-nya? Coba lihat GIAA. Kalau punya aplikasi RTI bisnis langsung aja ketik GIAA coba. Kalau nggak salah tadi penutupan 340-an. 340-an itu harganya kan? Coba lihat di kalau minait ya. Masih di atas Ya, 1 dikit, Pak. karena nah itu dia equity-nya udah minus pula. Dia equity-nya minus pula gitu. Ini dia laporan keuangannya belum update nih, sebenarnya udah nggak minus. Karena kan dia dapat bailout dari pemerintah. Jadi si pemerintah suntik dana lagi di sini untuk bayar utangnya. Jadi harusnya udah nggak minus. Oke deh, GIAA kayaknya terlalu ekstrim. Coba ke inilah ke Pewon coba. Pewon itu apa bisnisnya? Pakuan Jati. Oke, dia lebih besar 1,8 nih. Coba ke Ciputra coba CTRA. Tuh, Pakuan Jati aja yang bisnisnya properti, mallnya sering ditutup-tutup. Market masih menghargai berapa? 1,8. Iya, 1,8 kali. Ciputra yang juga punya hotel banyak gitu ya. Kenapa? Karena market udah melihat bahwa udah mulai buka nih, mall udah mulai, orang udah berani ke mall, terus ya sih masih 50% gitu ya, orang juga udah berani ke hotel gitu, orang juga berani ke tempat wisata. Jadi melihat pemulihan itu, sehingga investor berani bayar lebih dari book value-nya. Coba waktu di awal pandemi, di bawah semua itu, di bawah 1 semua. Pak, bentar Pak, mau nanya. Yes, Hanif. Cara ngelihat PBV di RTI bisnis gimana Pak? Oke. Kan di situ ada gambar begini. Ketik itu ya, ketik apa namanya? Ini gambar loop ya. Klik ini terus masukin kodenya kan, misalnya apa? Pewon. Iya, Pewon. Pewon udah klik. Ya, terus ada di sebelah kiri ada overview, analytics ya kan? Iya. Ke key statistik. Oh ini. Klik. Iya. Scroll down, cari aja PBV.
valuation tuh, ada PBVR. Itu price Oh iya, iya. to Oke, valuation. oke. Udah, Pak. Nah itu dia update tuh, dia update. Coba kira-kira apa yang masih di bawah 0? Kayaknya perbankan enggak. Perbankan aja masih itu. Ini kali coba restoran, DUCK coba, Daking yang punya Daking. Ya itu juga. Atau saudara kita lah, Pizza Hut, PZCA. Daking itu price to book value-nya 0,38. Artinya apa? Artinya market melihat bisnis restoran ini masih, waduh ini kira-kira masih lama gitu untuk dia benar-benar asetnya menghasilkan lagi. Kenapa? Ya resto orang dibilang sih penularan terjadi ketika makan bersama ya, orang jadi takut kan. Ya tambah lagi sempat 25% kapasitasnya, tapi sekarang boleh lagi jadi 50. Pizza Hut masih mending. Berapa PBV-nya? 1,83. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa Pizza Hut kok bisa 1,83, si Daking 0,38? Coba saya pengen ngetes, kalian nih mahasiswa bisnis punya naluri bisnis nggak? Pizza Hut PBV-nya 1,8, benar nggak? Menurut IRTA bisnis. Tapi kalau si Daking, by the way tahu Daking kan? Itu enak banget. Roasted duck-nya enak banget. Wah, saya jadi pengen beli roasted duck-nya. Apalagi besok nih, dia pasti rame nih. Imlek pada dinner. Si Daking 0,38. Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya belajar. Pertanyaannya kenapa si Daking PBV-nya 0,38 PBV-nya, si Pizza Hut 1, di atas 1 ya. Coba Daking jualan di pinggir jalan, jatuh harga dirinya. Jual roasted duck. Iya, sama agar dirinya juga turun ya, masa daging jualan di pinggir jalan gitu. Jadi lihat, thank you Dit, ya good analysis. Karena si Pizza Hut itu punya online delivery, dia punya delivery sampai dia bikin PHD ya enggak? PHD itu khasnya si Pizza Hut Indonesia. Ya. Di luar negeri kayaknya nggak ada PHD. Jadi mereka udah punya revenue stream dari delivery, sedangkan Daking nggak ada. Makanya pasar masih menghargai loh si Pizza Hut itu. Sebenarnya Pizza Hut itu sangat profitable. Ya. Kalau seandainya Pizza Hut udah nggak profitable, IPMI bubar. Karena IPMI sister company-nya ya, sampai waktu itu pemiliknya bilang Pizza Hut is our backbone. Nah, jadi kalau mau investasi Pizza Hut ya bagus itu, cuman ya harus sabar ya. Sabar banget. Backbone. Coba tulang punggung, kalau Pizza Hut-nya bubar ya bubar. IPMI ownernya sama maksudnya dengan Pizza Hut ya. Oke. Jadi itu menunjukkan bahwa Pizza Hut masih lebih promising. Dalam arti begini, kalau jelasinnya tadi di sini kan yang Adit bilang tuh asetnya si Pizza Hut. Ya, jadi kalau memandang Pizza Hut gini nih, asetnya Pizza Hut itu apa? Bisnis delivery atau dine in. Tapi dia punya lagi nih catering.
Dia punya juga. Ini menghasilkan nggak? Oh, menghasilkan ini. Bahkan makin gede nih. Ya. Orang, saya suka beli pizza soalnya. Tuna meltnya enak banget ya. Nah, terus Dain turun pasti ya kan, cuma 50%. Catering juga turun. Tapi ini kan malah meningkat. Nah, jadi dia selamat di sini. Dan memang dia net profit bottom line-nya masih positif dan negatif. Kalau Daking ya dari sini semua, dari dine-in semua. Kalau Bamijian tuh kalau IPO bagus tuh, dia punya frozen food sekarang. Jadi dine-in, ya, apalagi Bamiji yang nggak pernah sepi. Dine-in-nya kepukul banget dia. Delivery dia udah jalan. Yang lucu KFC coba KFC. Coba lihat KFC. KFC kodenya FAST. Fanta Alpha Sierra Tango. Oh, 3,07. Tuh. Ya kan? Masih lebih tinggi dari siapa? Si Pizza Hut. Jagonya ayam. Yang KFC wah udah settle banget delivery-nya. Gitu ya. Jadi masih jalan terus kalau KFC. Bahkan di pandemi ini masih dicari terus. Gitu ya. Jadi PBV itu kenapa Pak Market bisa membayar lebih dari 1 kali, lebih dari nilai bukunya, karena ini melihat potensi dia menghasilkan revenue turun ke net income. Nah sekarang, makanya oleh karena itu waktu kita mau mengatakan PBV ini gede, ketinggian nggak 2 kali, kemahalan nggak? Kalau 3, 4 nggak ada ketentuannya ini ketinggian kerendahan tuh nggak ada. Ya kenapa PBV-nya di bawah 0? Ya iya karena market melihat ini nanti gimana nasibnya. Kenapa airlines jadi minus? Ya karena bayangin siapa yang mau terbang ketika ada COVID. Ya sekarang udah mendingan. Ya udah mendingan. Tapi belum diupdate nih equity-nya nih. Tapi ya jelas lah dia equity-nya minus, orang asetnya pesawat, bayangin aja. Pernah beli pesawat nggak? Beli pesawat langsung bangkrut ya. Jadi asetnya pesawat ya sangat besar capitalnya. Jadi mungkin ya, maka dia harus ada traffic baru bis airline itu masuk akal. Masa orang udah bis airline tapi nggak ada traffic, ya yang bener aja gitu. Kenapa ada bis airline? Karena ada traffic, ada kesibukan. Kemarin Jumat lalu kan kita diundang ya, ketemu sama CFO-nya sama direkturnya Garuda. Saya tanya gini, golden route-nya Garuda apa sih gitu. Salah satunya disebutkan Bali. Nah sekarang Bali di lockdown gitu. Bayangin, mempengaruhi banget dong itu bisnis, itu goldennya dia. Sama ini naik haji, gitu. Dan rute-rute yang lain. Intinya adalah airline itu dia mencari traffic. Selama nggak ada traffic ya dia nggak menghasilkan uang dan nggak jadi make sense. Makanya memang kenapa bis airline masih ada ya karena masih ada traffic. Gitu. Terus kemarin juga yang ngomong orang tiket.com juga, tiket.com bayangin. Kan dia kepukul banget dong gara-gara pandemi ini, tapi tetap yakin aja ada. Gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita praktekin PBV. Pengen tahu PBV itu kemurahan atau kemarahan dari mana coba? How to rationale the PBV, gitu kan? How to rationale, bagaimana membuat ini make sense?
saya mau masuk nih, PBV-nya ada 5 kali. Jadi saya harus bayar 5 kali ekuitasnya. Rela nggak kalian? Gitu kan? Rela nggak bayar 5 kali dari nilai bukunya? Nah, cara mengetes relanya atau enggak gimana? Nah, ini ada yang namanya indikator ROA. Gitu ya, ROA. Saya tulis di mana nih ya? Apa tulisnya itu kurang gede kan? Oke, ROA. Oke ya, ROA. ROA itu apa? ROA itu adalah ini net income Aset. dibagi Aset. total aset. Thank you. Jadi pengen melihat, jadi saya investor nih. Kan saya sebagai investor, pegang saham kan ini hak saya kan? Ini hak saya, benar nggak? Bottom line. Orang bilang nih bottom line. Jadi kalau bottom line apa? Ini net income. Ini haknya si pemegang saham. Dibagi dengan total aset. Total aset adalah uang yang masuk ke situ. Itu ya. Total aset. Atau ada lagi yang namanya ROE. Nah, kalau ROE ini net income dibagi total equity. Ini nih, dibagi E ini. Nah, ini mungkin lebih relevan bagi si pemegang saham. Kenapa? Saya invest 50, saya dapat berapa net income-nya? Dapat 10, ya berarti 1/5, 20%. Gitu. Jadi saya invest berapa, saya dapat berapa. Kan kalau ngitung-ngitung kan intinya gitu. Saya dapat berapa, saya invest uang kecil berapa, dapat uang besarnya berapa, gitu kan. 20%. Oh, return saya 20%. Jadi saya taruh 50, dapat 10. Berarti 20% per tahun. Berarti dalam 5 tahun balik modal, ya kan? Dan ingat, kalau beli saham itu nggak ada jatuh temponya. Jadi selama perusahaan itu masih berdiri, ya fulus jalan terus. Gitu. Oke, jadi ini seperti itu. Nah, sekarang mau bayar 2 kali. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih logika begini nih. Dimana tulisnya, dimana lagi nih? Papan tulisnya penuh. Hapus deh. Hapus belakang aja. Wah, hapus asik ya. Hapusnya nggak perlu ini, tangannya kotor. Nggak. Oke, apa namanya? Ngomong di mana tadi? Oke. PBV fair. Oke. Tunggu. Ini hapus dulu. Oke, sekarang seandainya nih ada perusahaan A, ini perusahaan B. Ya, company. Ini PBV, ini ROA. Oke, PBV-nya 3, 2. Oke, benar ya? Di sini ROA-nya misalnya 10. Sorry. Dia enak. 9, ROA-nya 9%.
Oke, ini ROA-nya 6%. Hitung bagian 2 4 deh. Oke, 4. Jadi dari kasat mata wajar dong ya. Saya bersedia membayar 3 kali lebih mahal dari nilai bukunya untuk membeli aset yang imbal hasilnya 9% per tahun, ya nggak? Returnnya 9% per tahun. Company B, saya mau bayar 2 kali lebih mahal untuk imbal hasilnya 4% per tahun. Kalau dari sini ya tentu saja ini kan returnnya lebih tinggi, bayar lebih mahal. Ini bayar lebih murah karena ROI-nya lebih murah. Gitu ya? Benar? Iya, Pak. Ya kan? Nah, kalau seandainya saya bikin begini. Nah, apa yang terjadi? ROA-nya 12. Ini 9. Saya, oke, untuk beli imbal hasil 9 harganya 3. Untuk beli imbal hasil 12 harganya 2. Kalian pilih yang mana? Pasti beli B kan? Nah, kenapa? Kenapa pilih B? Lebih murah. Jadi sekarang kalian bisa ngelihat ini murah gitu. Ini mahal. Nangkap ya? Jadi kapan kita bisa melihat? Oke, sekarang saya mainkan lagi. Tadinya sekarang saya tulis di sini misalnya 6. Jangan deh, jangan. Dibayar 2. Dia misalnya berapa ya? 2 deh. Oh iya bisa. Jadi misalnya berapa? Dia 4. Nah sekarang saya rendahin ini. 5. Ambil nggak? Ambil yang mana? Ambil yang B, Pak. Ambil yang B. Nah sekarang gimana cara taunya? Ini kalian ambil 5, bayar 3 untuk dapat 5. 3/5. Oke. Ini 4. 2/4. Iya. Setengah. Ini berapa nih? 3/5. Itu 0,6. 3/5 berapa? 0,6, Pak. 0,6. Dua bagi 4, 1, 0,5. 0,5. Nah, pilih mana dong? Yang A ya, Pak? Kan tetap lebih besar, 0,6. Manfaatnya lebih besar ya? Kalian bayar 3, dapatnya 5. Gitu ya. Kalian bayar dapatnya 5. Atau lebih enak bagaimana? 5/3 berapa? Kalau 5/3,
1,6 sama aja. 2. Oke. Kayaknya rasionya lebih enak kalau saya balik. Thank you. Gini aja deh, kan logikanya saya bayar berapa, saya dapat berapa, ya kan? Ini saya bayar. Ini saya earn, ya enggak? Saya dapat. Jadi dapat bagi bayar, gitu kan? Bener kan? Jadi dapat, earn, bagi bayar. Pengennya apa? Pengennya tentu nilainya lebih besar dong. Ya kan? Besar lebih bagus. Nah, berarti kita lihat kalau company A berapa? 5 bagi 4. 5 bagi 3. Sorry. B 4 bagi 2. Ya, 1,6 bagi 2. Itu ya tadi maksudnya Farhan ya? Iya, Pak. Ya kan? Jadi saya dapat berapa, saya bayar berapa. Saya dapatnya 5, bayarnya 3, ya, dapatnya 1,6. Yang ini saya bayarnya 2, saya dapatnya 4. 2. Gitu. Nah, kalau dalam hal ini, kemahalan, gitu kan? B, murah. Nah, jadi PBV gimana supaya bunyi buat kita untuk kita ambil untuk sebagai judgement-nya kita. Ya kita bandingin sama yang lain gitu. Kalau kalian cuma ngelihat satu doang begini, ya nggak tahu ini mahal atau murah. Gitu ya. Nggak tahu ini mahal atau murah. Dia harus kita bandingin sama yang lain. Nah, ada memang perusahaan yang memang selalu dia itu selalu kemahalan gitu atau selalu murah gitu. Nah, jadi kalau kayak begini apa yang terjadi? Saya akan beli ini, ya kan? Saya akan beli ini, saya akan tinggalkan ini, ya kan? Sehingga ini permintaannya turun, ini permintaannya naik. Apa yang terjadi? Ya, karena ini naik, harganya naik dong. B akan naik harganya, nggak lagi 2 PBV-nya. Bisa 3, bisa 4. Nah, jadi orang mulai lagi, wah udah kemahalan dia. Sedangkan si A jadi murah karena turun harganya. Jadi 3, jadi 2, jadi 1. Ini. Jadi kalian bisa ngelihat bahwa kadang-kadang harga saham satu industri yang ini naik kok ini turun ya. Karena market juga berusaha untuk menyeimbangkan gitu. Ketika ini kalau ada hukum air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah gitu kan. Nah, uang di pasar modal, uang mengalir dari mahal ke murah gitu. Jadi kalau mahal jadi murah. Gitu. Makanya saya kasih ilustrasi menarik nih. Dulu kalau saya sekolah, ya pasti juga kalian juga ngalamin ya. Itu kalau misalnya saya SMA nih kelas 3, ya kan, tentu dong banyak pasti ada gadis-gadis kampus lah, cewek-cewek kampus hati yang cakep-cakep di kampus, ya dong. Nah, pasti kan karena mereka cakep jadi banyak yang deketin. Tapi ketika nanti adik kelas masuk, kelas 1, nah juga ada yang cakep-cakep kan, tapi karena dia masih junior, jadi mungkin masih belum banyak ininya fansnya. Apa yang terjadi? Ya kita nyari yang adik kelas gitu. Yang angkatan nama kita ditinggalin gitu. Jadi yang seangkatan sama kita, cewek-cewek yang cakep di seangkatan kita jadi ada pesaing. Gitu. Ngalamin nggak kayak gitu?
Makanya dulu saya kalau sekolah SMA tuh kalau ada anak baru masuk senang gitu. Ya kan cari wajah baru lagi. Emang kalian nggak kayak gitu ya? Ya, gimana sih? Gitu. Sama kuliah juga gitu. Tapi kalau kuliah nggak tahu. Tapi sayangnya di IP masih online semua, jadi nggak bisa ngelihat mukanya. Ya kan mau ngeliat di Zoom kan pada matiin semua. Gitu ya. Jadi karena yang kemahalan dia akan jadi murah. Gitu. Terus yang murah akan jadi mahal. Terus begitulah. Nah, permasalahannya kalau saham itu nggak punya tandingan. Gitu. Dia mahal terus. Contohnya, kalau saya boleh kasih contoh, Sido. Ini siapa coba pesaingnya? Antangin JRG. Kan nggak listed. Betul nggak? Ya kan? Siapa coba? Unilever juga menurut saya tuh. Ya dia ada Mayor, tapi Mayor juga nggak nyambung sama dia ya. Si ini siapa namanya? Monde. Mandon, apa itu nama perusahaannya? Dulu pernah buka pabriknya buat ini, company itu. Mandon ya. Itu apa kodenya? Masih listed. Apa itu? Tango Charlie. Oh ya, Mandom, sorry. PCID. Paling saingannya Mandom. Unilever. Ini kan saingannya Mandom, tapi Mandomnya kok begitu ya sahamnya. Ini kemahalan, ini menurut saya mahal. Pokoknya kalau yang nggak ada temennya, nah itu tuh. Makanya bursa berusaha untuk mencari satu industri itu jangan ada yang dominan gitu. Harus ada, makanya dia senang sekali jika ada yang IPO, ada yang listing gitu. Karena menjadi pesaing buat yang lainnya. Kalau enggak ini, wah ini orang. Kan gini, saya pengen investasi di FCMG, Fast FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Cuma Unilever pilihannya. Saya mau invest di herbal, hanya Sido pilihannya. Jamu-jamu gitu. Ya, susah. Saya sempat masuk ke Sido, setelah saya evaluasi, mahal nih. Gitu ya, paling kalau mau masuk Sido ya paling 800 lah, paling tinggi nilainya nih. 800. Makanya saya beli di 790. Ya, susah naik ke 8. Saya bilang potensi cuma cepet. Ya, saya jual aja dulu. Sido. Iya. Kira saya lihat, aduh kemahalan nih. Apalagi kalau dia salesnya tumbuhnya di bawah 10%. Aduh. Gitu. Unilever kan juga gitu. Kalau dia tumbuhnya di bawah 10%, aduh. Enggak ini. Kalau nggak salah siapa tuh waktu kita nilai ya. Si Unilever itu kalau seandainya dia tumbuhnya berapa per 10% bisa 8.300. Tapi masalahnya dia kan nggak tumbuh 10%. 2% aja megap-megap dia. Ini nunggu 8.300 kapan? Ya udah keburu beli 8.200 ini lah. Tungguin lah. Oke, jadi itu ya. Jadi ini membuat PBV kenapa bisa lebih murah. Nah, salah satu contohnya indikatornya ROI ini. Jadi kan kalian kan akan dapat ini. Saya mau dapat ini, saya harus bayar sekian, worth it nggak bandingin yang lain gitu.
Terserah kalian mau pakai ROE juga boleh. Pakai ROE boleh. Ini return kan? Karena apa yang penting ini nih. Ini kan duit buat kita jatahnya kita nih. Atau mau pakai dividen yield juga boleh. Dividen. Ya tapi kalau dividen tuh PBV sekian, dividen sekian. Kalau dividen menurut saya nggak cocok pakai PBV, cocoknya pakai PER. Nah itu. Jadi saya beralih ya sekarang. Ada yang mau tanya soal PBV? Saya Ada ya? juga nggak ada, Pak. Ini kepalanya udah berasap atau belum nih? Sorry ya, jadi mengajarnya jadi mempersulit hidup. Oke, ini kalian nggak akan dapetin di pasar modal nih. Di sekolah pasar modal. Hanya dapat di kuliah saya di IPMI. Ya, di Sampurna nggak ada ya. Di Sampurna. Nggak apalah. Selama, kan ada itu ya. Sekarang kan mahasiswa boleh belajar di mana aja kan. Apa istilahnya? Merdeka Kampus belajar. Merdeka, Pak. Merdeka belajar. Kalian mau belajar, mau masuk kelasnya siapa? Di kampus lain? Ada rencana nggak? Oxford, Pak. Ya, Oxford nggak masuk kampus belajar. Mau ke Oxford? Ntar deh, saya coba cari deh. Ada nggak ya? Iya, Pak. Tolong cariin, Pak. Dosen Makasih, Pak. Oxford. Maksudnya mau datang ke Oxfordnya atau datang ke Zoom-nya Oxford? Dua-duanya boleh, Pak. Datang ke Oxfordnya dong. Ngapain datang ke Zoom-nya sama aja rasanya? Iya sih, cuma kan maksudnya mencicipi gitu loh, Pak. Maksudnya Banyak profesor-profesornya seperti apa gitu. Oh, bisa kali ya. Yang penting kan profesornya sama bule-bulenya kan. Tapi bule-bulenya nggak bisa nggak bisa dilihat, matiin kamera semua. Bule-bule lucunya nggak bisa kelihatan. Apaan sih? Saya harus duduk di kelasnya baru bisa ngelihat bule-bule lucu. Kalau di Zoom dimatiin sama dia. Atau dia pakai filter. Saya ilmunya aja, Pak. Oh iya. Kalau gitu profesornya aja cukup ya diundang ya. Iya, betul-betul. Apa-apa. Nggak ada cari. Profesor Oxford ya? Iya, ya. Siapa Oxford? Yang terkenal ya. Mahal bayar mereka tuh. Bayarnya mahal. Iya bayar. Pas ada hubungan baik dulu, aduh, jarang lagi kenalan sama yang sekolah deh. Sudah dapet. Yang terkenal yaitu bukan Oxford kalau finance, corporate finance, namanya Aswat Damodaran. Dia di terakhir saya dengar dia di New York University, Stern Business School, terkenal tuh, NYU. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah. Tapi nggak tuh, terakhir dia di UCLA, ini terkenal dong. Iya, Ucla. Nah. Ada sih temen saya kenal ini, tapi dia ini nih University of Hawaii. Gitu. University of Hawaii. Ini ada nih saya nih. Tapi enakan kesana lah, belajar lah ya. Iya deh. Iya. Sambil nyanyi. Jadi ke Hawaii. Ya deh, ntar tenang aja. Atau Warren Buffett aja, nih WB. Minta ngajar di kelas kita, kan itu orang kaya kan, jadi nggak butuh duit dong kalau ngajar. Iya, betul. Atau Elon Musk. Orang kayak gitu kan nggak perlu duit ya. Ini kita lagi menghayal ya, Pak. Iya, nggak apa-apa, menghayal, siapa tahu dapat. Orang si Kaisang aja berani nge-tweet Elon Musk. Iyalah anak presiden masa. Suruh collab sama pisangnya ya, Pak. Bisa collab. Iya, dia kan nge-tweetnya begitu, Pak. Dia kan si Kaisang berani gituin Elon Musk. Dia punya foto lagi sama Obama kan. Dia tunjukin foto gue, pernah foto Obama pernah ke rumah gue. Tapi sih gitu kan.
di Bogor gitu. Berani nge-tweet si Elon Musk. Oke, tinggal berani ini aja. Ya kalau pernah didatengin Donald Trump, nah itu baru tuh. Itu powerful juga tuh. Atau Joe Biden sekarang ya. Oke, sekarang PER. Nah, kita ngomongin PER. Nah, PER itu apa sih? Yang mental-mental itu bukan. Ini price earning ratio. Tapi memang dia memang kayak PER beneran yang mental-mental dibandingkan PBV ini kayaknya lebih kenyal dia. Perhatiin aja deh, lebih tinggi-tinggi nilainya. Dan memang gampang elasis banget gitu karena dia sangat tergantung bottom line kan. Begini. Ya, oke. Nah, PER tuh gini. Tetap price-nya ini adalah si equity. Jadi ini equity. Earning ini nih, net income. Gitu. Net income-nya. Jadi PER itu begini. Saya bersedia membayar harga saham ini sekian kali lipat dari net income-nya. Nah, ini biasanya bagi perusahaan yang sudah punya net income, yang punya bottom line. Kenapa dia bersedia membayar lebih banyak? Misalnya bisa 15 kali gitu. Ya. Misalnya 15 kali. Saya bersedia membayar 15 kali net income-nya. Wih, kenapa? Gitu. Karena, nah ini dia. Karena pertumbuhan net income-nya ini tinggi. Jadi dia bicara potensi growth-nya. Jadi saya yakin net income ini pertumbuhannya akan tinggi. Makanya saya bersedia membayar 15 kali. Jadi dia bicara net income growth. Net income growth. Nah, makanya untuk PER itu ada istilahnya namanya PEG. Price Earning Growth. Price Earning Growth. Jadi ini cara dia merasionalisasi si PER itu. PER itu 15 ketinggian nggak, 16 ketinggian nggak, 20, 40, 30. Nah, kenapa dia bersedia membayar 15 kali lipat? Karena ini potensi growth-nya tinggi, potensi net income. Gitu. Nah, caranya gimana ini? PER, ini PEG ya, sama dengan PER, terus dibagi earning growth. Ini dia. Sama kan? PER itu apa? PER itu adalah bayar, ya kan? Saya bayar. Ini apa? Earn. Kalau rasio PEG begini, kalian pengennya apa? PEG-nya kecil atau tinggi? Pasti pengennya PEG-nya yang kecil, ya kan? Kalian pengen bayar lebih murah, ini kan bayar per earn kan? Pasti pengen kecil gitu. Wah, anak saya masih. Halo Revan, say hi. Halo. 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 Halo guys. Ya, di situ. Oke. Jadi ini kalian bayar, ini earn. Jadi yang namanya bayar kalian pengen kecil atau gede? Kecil. Kecil, ya kan? Jadi PEG yang kecil, PEG semakin kecil itu yang dipilih gitu. Kenapa? Karena jadi makin murah gitu. Sedangkan PEG yang semakin tinggi yaitu kemahalan. Jadi gitu caranya.
Jadi indikator PEG ini nggak ada sih. Ini harus dihitung sendiri. Jadi per dibagi growth-nya. Nah, banyak analis yang menggunakan earning growth-nya ini pakai historical. Jadi misalnya earning growth, sekarang per-nya berapa? Per, jadi ini misalnya per 2020, earning growth-nya 2020. Ada yang begitu. Tapi kalau saya, per-nya 2020, earning growth-nya expected 2021. Itu baru masuk akal. Jadi saya expect growth-nya berapa di tahun 2021. Terus saya bayar berapa sekarang? Worth it nggak? Bandingin sama yang lain. Ya, jadi sekarang company A, company B. Ya, PEG-nya berapa? Ini 3, ini 5. Berarti mana yang paling mahal bayarnya? B, karena PEG-nya 5. A, PEG-nya 3. Jadi beli yang mana? Beli yang A. Lebih murah dari B. Oke, itu per. Ya, kenapa orang berani bayar sekian kali lipat dari net income-nya? Karena dia bicara growth-nya. Ya, bicara growth. Paham atau hampa? Lagi saya nanya gitu. Paham atau hampa? Kalau paham biasanya nanti hampa. Ya. Karena coba ngomong paham berkali-kali coba, tapi cepat. Paham. Jadi paham. Jadi Pak, hampa saya kan? mau nanya, Pak. Paham. Yes. Kalau Siapa? Kalau PBV itu kan dia dari apa? Misalnya ada investor mau suntik dana gitu ya. Ini kan berapa kali lipat dari equity-nya. Berarti kalau misalnya ini yang per itu kita lihat net income-nya ya. Berarti kita ngelihat ini perusahaan dia menghasilkan banyak revenue nggak gitu? Gitu ya? Ya. Lebih tepatnya ini revenue yang paling bawah nih, net income. Iya, net income-nya. Terus dia ngelihat growth-nya, jadi net income growth. Nah, ini yang saya lihat dari Sun IRA. IRA itu net income growth-nya itu akan spektakuler gitu. Karena dia akan masuk jarum suntik. Dapat uang banyak dari vaksinasi nasional yang anggarannya 60 triliun, 70 triliun. Itu dari pemerintah ya, Pak? Iya. Belum jarum suntik bisa belanja 1T. Kemarin kita pernah hitung kan 1T. Terus belum lagi dia jualan obat antigen, tes antigen. Itu duit juga dari situ. Itu kan nggak pernah kepikiran. Pernah nggak kepikiran IRA jualan kayak gitu? Enggak. Ya jualan jarum suntik iya, tapi nggak pernah kepikiran kan jualan jarum suntik sebanyak itu. Ini program vaksinasi terbesar di dunia ini ya si COVID ini. Bayangin, gede banget. Ketiban rezeki dia. Tambah lagi dia memang kapasitas produksinya besar juga, dia mampu. Terus antigen. Dulu nggak kepikiran mau ngetes COVID-nya ada antigen. Dibutuhkan antigen itu. Kalau saya mau bikin party di rumah saya, ngundang orang, ya saya antigen dulu mereka semua. 200.000 per orang. Ya, mungkin nanti kalian mau ke kampus, sebelum masuk kampus, waktu itu apa? Genos dulu apa? Cuma 20.000 kan? 35 ya, Pak? 35, yalah. Dari UGM. IPMI bayarin uang sekolah. Kalian sebelum masuk kelas, itu dulu, tiup-tiup dulu itu plastik. Ya enggak? Tapi antigen lebih bagus lagi, antigen diusap dulu. Mungkin antigennya kalian sebulan sekali antigen, tapi yang tiap hari ke kampus digenos-genos itu. Gitu ya, itu saturasi oksigen kan dia mengukurnya pakai saturasi oksigen. Kalau orang kena COVID kan saturasi oksigennya menurun. Jadi
ketahuan dari situ. Kalau ukur suhu ada pasti. Ukur suhu gratis. Enak juga sekarang kalau nyari ukuran suhu, ini ya tinggal deketi satpam, Pak, saya berapa Pak? Gitu. Gratis sekarang. Jadi itu growth-nya, jadi potensi growth. Apalagi ya, Antam, terus saya juga lihat dari potensi growth-nya. Net income-nya nih. Kalau jasa marga saya ngelihat potensi equity-nya akan naik. Itu pun saya tetap anggap PBV-nya nggak berubah. Gitu. Nah, kalian juga bisa lihat dari misalnya, kalau saya expect, misalnya saya expect Unilever deh, Unilever. Net income-nya saya expect naik 10% per tahun. Tiba-tiba dia jadi 5%. Turun nggak PER-nya? Turun PER-nya. Harganya turun. Itu yang terjadi pada Unilever. Orang market tuh ekspektasinya itu 10% per tahun. Tiba-tiba jadi 5%, 2%, ya tinggalin. Ibarat tadi ilustrasinya dia cewek kampus ya yang selama ini paling cantik, ternyata ada junior gitu yang lebih cantik, tinggal dia atau dapat persaingan. Sama Unilever tuh kayak gitu menurut saya tuh. Tidak selalu saham itu jadi primadona gitu. Tidak selalu cowok jadi primadono. Gitu. Kalau cowok primadono, cewek primadona. Pasti nanti datang yang lebih segar mukanya, ya orang ke situ. Gitu, nah. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang celaka tadi seperti saya bilang, kalau dia nggak punya pesaing, nah udah, dia merajalela. Jadi terlalu mahal. Oke, jadi bisa ya baca PER sama PEG. Jadi hindari beli saham yang nggak punya bandingannya. Ya, saya juga nggak tahu Sido, kalau mau beli Sido tuh saya nggak tahu bandingannya apa ya. Ya akhirnya Sido itu ya cuman untuk trading aja sih. Trading. Atau cuman untuk ini aja kan. Orang bilang untuk jangka panjang harga udah mahal. Atau mengamankan duit. Jadi kalau kalian beli saham, punya duit, taruh di Sido. Jadi kayak nyimpen kekayaan aja. Kan dia tiap tahun kan bayar dividennya cukup besar. Sebenarnya Unilever juga seperti itu. BCA juga seperti itu sebenarnya. Jadi saham apa namanya ya? Dividen stock ya. Jadi bisa diperlakukan seperti dividen stock. Kalau orang beli dividen stock tuh dia ngincer dividennya doang. Dia nggak terlalu berharap harganya bisa naik banyak gitu. Gitu ya, dividen stock. Biasanya orang punya duit banyak, bingung taruh di mana, taruh di deposito kekecilan, dia taruh di sini aja, taruh di saham yang dividen stock. Kalau nggak salah Bursa Efek bikin indeksnya tuh, namanya indeks dividen. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang beggars ya, beggars dalam memberikan dividen yang memberikan dividen gede-gede. Begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Juan Farel. Sorry saya baca-baca nih. Kenapa ROA GIAA bisa minus tapi ROE-nya plus? Oh ya? Belum ya? Benar ya? Coba cek GIAA. Di statistik ROE-nya iya, net income. Nah ini kelihatannya ini pasti equity-nya udah plus nih. Berarti dia nggak ini nih, dia nggak update nih. Benar, thank you Farel. Dia harusnya equity-nya nih
apa namanya udah dia berarti udah update nih waktu ngitung ROE dia pakai dia ROE-nya equity-nya di annualize. Enggak juga ya. Enggak juga nih equity. Dia pasti udah pakai equity yang baru tuh yang baru diinjek. Menurut saya tuh salah, dia salah input. Ada salah ini, datanya nggak update. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini di apa nih, di foto ya? Oke nih saya. Nah terakhir tentang right issue. Yang right issue siapa ya? BRI ya? Iya Pak, BRI Pak. BRI. Nah right issue tuh gini. Jadi ini kan ada pemegang saham lama nih, ya. Misalnya saya bagi 4. Pemegang saham A, B, C, dan D. Ya, anggap aja nih masing-masing samalah 25%, anggap aja ya. Bagiannya 25% sahamnya. Nah sekarang perusahaan itu BU butuh uang, dia mau menerbitkan saham lagi, jadi dia pengen ngambil investor nih, new investor. Dia mau ngambil duitnya dia. Nah, new investor itu ketika masuk ya, maka misalnya di sini ada nilainya totalnya di sini 100. Ya, atau saya segini aja deh. Ini terlalu banyak. Sorry, saya ulang. Oke, terlalu jelimet. Oke. Misalkannya pemegang saham A, nih dia punya nilainya 100. Ya, dia pemegang 100% kepemilikan. Jadi semua 100 ini punya dia. Lalu nih investor masuk. Ya, mau masuk 100. Jadi kan totalnya, anggap aja nih nggak ada ya debt-nya ya. Anggap aja debt-nya nggak ada. Semuanya pakai equity. Jadi kalau dia masuk berarti kan ada equity baru 100 lagi kan. Jadi berapa? 200. Si A punya 100, si B punya 100. Jadi sekarang kepemilikannya A berapa? 100 dibagi 200, ya kan? Bagi 200, 50%. B 100 bagi 200. Jadi dengan si perusahaan itu melakukan penerbitan saham baru, mengakibatkan si pemegang saham A kontrolnya jadi menurun, jadi 50%. Oleh karena itu si manajemen waktu dia mau mencari duit lagi dengan cara menerbitkan saham baru, dia tawarin ke A dulu gitu. Dia tawarin ke A dulu. Mau nggak kamu injek lagi 100? Gitu ya. Dia nawarin ke A. Mau nggak kamu 100 nih, saya butuh duit nih 100. Kamu beli deh 100 ke saya nih. Si A bilang, nah makanya dia kasih hak. Jadi si A ini boleh setor lagi tambah 100 ke perusahaan. Jadi boleh ke sini. Saya gambar begini. Nah, ini pilihan dia yang pertama. Dia sendiri, pilihan A ya. Pilihan pertama, dia injek sendiri 100 ke sini atau dia jual ke sini haknya. Nah, lalu B yang masuk. Opsi kedua. Kalau dia ambil opsi kedua, maka dia turun.
50%. Tapi kalau dia ambil opsi yang pertama, dia dapat uang. Uang dari apa? Jualan tiket. Jualan hak, right. Makanya namanya right issue. Menerbitkan hak. Ketika si A, saya nggak ambil, saya lagi nggak ada uang buat nyetor cepet lagi. Ya udahlah, dijual aja haknya ke B yang nyetor. Akibatnya dia jadi 50%. Gitu ya. Makanya namanya right issue. Dapat. Dia jual ini, dijual ke sini. Jadi nanti dia kasih duit nih. Nah, dia kasih duit. Nah, ya nggak tahu dijual berapa. Per lembar. Pokoknya dia jualan tiket. Ini kan tiket. Kamu boleh beli saham ini, saham saya. Ini kan punya saya nih, saya ditawarin. Tapi saya nggak ada duit buat nembus. Udahlah, kamu aja yang nembus. Cuma kamu beli ininya, tiketnya. Gitu. Dia beli ini. Kok lama-lama jadi gelap ya? Oh, ya. Oke, itu right. Nah, ini yang dinamakan dengan delusi. Jadi kenapa right issue? Kenapa dia nggak langsung nawarin saham ke publik, ke ini investor begini? Karena dia menghargai investor lama. Tidak ingin investor lama itu terdelusi kepemilikannya. Tidak ingin. Dia nggak pengen yang terdelusi. Dia pengennya si A kontrol. Tapi karena kalau si A nggak ada duit, ya udah si A jual ini. Nah, apakah akan meningkatkan saham apa tadi? BRI atau BRIS ya? BRI. BRI atau BRIS ya? Saya bacanya BRIS. Nah, intinya gini, buat si perusahaan ya, kita nggak bicara si pemegang saham A lah. Buat perusahaan tentu akan meningkatkan nilainya. Kan dia tadinya kan 100 nih. Ya enggak? Terus injek lagi duit 100, berarti kan dia jadi 200 dong. Ya kan? Iya, hijau. 100 jadi naik dong. 200. Terus nilai ekuitas jadi naik 200. Ekuitasnya naik 200. Ya kan? Apa yang terjadi? Ini naik 200 nih. Ya kan? Berarti book value per share-nya, ya, nilai book value-nya yang tadinya 100 jadi naik ya 200. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau PBV-nya 2, semula ini berapa nih? Kalau PBV-nya 100, nilainya 200. Tapi sekarang dengan dia udah jadi 200 jadi 400. Naik harga sahamnya. Gitu. Ya. Ini nih pengalinya. Jadi perusahaan itu kalau terima duit, nah ini dia. Kalau dia terima cash inflow, itu pasti meningkat nilainya. Kalau dia cash outflow, nah itu menurun. Karena cash outflow pasti ngambil salah satu di sini. Melikuidasi asetnya. Atau cash outflow bisa terjadi juga kalau dia beli aset baru. Nah, permasalahannya dia udah beli aset baru, terus asetnya macet lagi. Nah, nggak menghasilkan uang. Ya itu, menurunkan nilai. Kan dia harusnya menghasilkan uang kan, jadi revenue kan? Ya enggak?
Terus nanti ujung-ujungnya kan jadi net income di bawah. Kalau dia ada, misalnya nih, dia setor 100. 100-nya kan nanti masuk ke sini, ya enggak? Naik 100 asetnya, bener kan? 100-nya ini dipakai buat beli mesin uang, menghasilkan revenue. Menghasilkan net income. Net income, nambah lagi di sini E-nya. Tapi kalau dia diam aja 100 di sini, terus nggak dia apa-apain, nggak menghasilkan apa-apa, ini 0, ya nggak ada growth. Jadi ini harus menghasilkan. Kalau dia udah beli 100 malah minus, ya ini jadi minus. Net income-nya minus. Ini minus jadi. Itu terjadi di Garuda kan. Net income-nya minus, ya ambil ekuitas yang minus. Gitu. Oke, silakan diresapi. Saya nyalakan lampu dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Sama-sama. Jadi besok ujiannya ini ya, kisi-kisinya. Oh, kisi-kisi. Tunggu. Saya itu nggak bisa. Kisi-kisi. Gitu ya ceritanya. Jadi per PBV gitu cara bunyinya. Terus right issue seperti itu. BRI mau right issue buat apa? Ada yang tahu nggak buat apa dia right issue? Dia right issue katanya buat ini, buat beli pegadaian ya, sama penanaman modal apa gitu ya, penanaman modal madani apa? Ini barusan saya baca lagi, katanya nggak jadi. BRI bantah akan right issue. Oh, Bang. Iya, itu pasti ada. 2 hari yang lalu nih. 2 hari yang lalu ya. Tapi kalau dia melakukan holding mikro ya, rencananya kan mau holding mikro. Jadi holding mikronya tuh mau gimana? Kan bikin holding tuh gimana sih bikin holding tuh? Bikin holding oke, ini saya clear canvas. Ini kan misalnya nih BRI nih. Terus di sini ada ini aset, anggap aja ini equity lah, semuanya equity. Terus di sini ada pegadaian. Sama juga A, ini equity. Terus ini ada apa tadi? PMI, PMDN, PMD. Nama perusahaannya tadi. Ini. Nah sekarang mau dilebur jadi satu di sini. Atau BRI jadi bapaknya anak-anak gitu. Jadi bapaknya anak-anak. Jadi dia beli ini, dia beli ekuitasnya ini, dia beli ekuitasnya ini. Akhirnya PEC, dia punya aset di sini, ada tambah PEC sama tambah PMD. Ini menghasilkan revenue, ini juga menghasilkan revenue, ini juga menghasilkan revenue. Jadi revenue-nya tambah gede. Otomatis sebenarnya net income gede. Gitu kan? Begitu rencananya.
Tapi untuk beli ini sama ini, ya dia nerbitin saham baru, ya kan? Investor lagi masukin duit sini. Ya pemerintah kali ya masukin, beli ini. Gitu. Yang repot kalau lebih repot merger. Kalau merger ini berarti masuk ke sini nih. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Nah, itu repot. Berarti harga sahamnya dia akan berubah jadi harga sahamnya BRI. Jadi Pegadaian dibayar pakai sahamnya BRI. Ini juga dibayar pakai sahamnya BRI. Kalau merger. Jadi bukan bayar pakai cash. Nanti asetnya masuk ke sini. Jadi nanti yang terjadi kalau merger ya, E-nya si Pegadaian, E-nya PMD. Masuk ke sini semua E-nya. Nah, ini dia masuk ke sini dibayar pakai sahamnya BRI. Ini dibayar pakai saham BRI. Kalau yang tadi semula BRI diinjek duit cash, nah dia bayar pakai cash ke semuanya ini. Kalau merger enggak, dibayar pakai saham. Nah, itu ketika dibayar pakai saham, negosiasinya karena BRI ini lebih besar daripada Pegadaian ini, jadi negosiasinya udah dominan dia. Tapi kalau seandainya dia mau merger sama-sama besar, nah itu nanti negosiasinya alot tuh. Harga sama yang lebih berharga, saya atau kamu? Nah, ributnya di situ. Masa satu harga saham saya dihargai 2 kali harga sahamnya kamu? Gimana ya? Artinya harga saham saya masa cuma dihargai setengah harga saham kamu, enak aja ya. Atau cuma dihargai 1/4, enak aja ya. Kalau merger gitu ributnya. Kalau mau diakuisisi, jadi misalnya dia dapat duit nih, dia mau beli di Pegadaian atau PMD. Apa yang terjadi? Dia jual mahal nih, naikin harganya. Ya dong, jual mahal. Pas mau dibeli, ya kamu naikin harganya. Makanya perhatiin deh, ketika ada satu saham, perusahaan mau diakuisisi, pasti harga sahamnya nanti naik. Itu terjadi di Bank Permata. Mau dibeli sama Bangkok Bank, naik harga saham. Kenapa? Ya itu jual mahal dia. Siapa sih yang nggak mau siapa yang nggak mau duit? Mau nggak dia duit? Mau dong duit, mau duit. Pemegang sahamnya, makanya dia naikin harganya, dijual mahal. Dihubungi bandar terdekat. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita pakai foto nggak nih? Jadi kita tiap minggu ketemu gini kali ya, menjaga momentum ya. Boleh Tiap banget, kali Pak. kita Boleh, lihat Pak. di market ada yang nggak beres, kita ngomongin. Ya kan, jadi kan kalian bisa tahu bahwa ya berita-berita